Turja syafaatu likulli hawli minal ahwali muqtadami ya Rabbi bil Mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Nak di. Tes. Cek. Alhamdulillah keberadaan Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikati wal muqarrabin wa ila jami'it tabi'in wa tabi'in wa ila jami'il ulamaillah wal awliyaillah hina ma kanu wa ila jami'il muhaddisin wal mufassirin khususan Syekh Al-Tabari wa Syekh Muhammad Asy-Syaukani wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli Syekh Muhammad Asy-Syawi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Mahmud Al-Alusi wa Syekh Al-Ansari Al-Qurtubi wa Syekh Nawawi Al-Fasani wa Syekh Ali Asy-Syauhuni wa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wa Syekh Baba Ajlaini wa Syekh Muhammad Quraishihab wa Husandra Syekh Bisri Mustafa Rabban Syekh Kitab Al-Ibris wa ila jami'il syaikhina wa syaikhin wa amilin hukukun alina wa ila jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat syaikhul lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 53. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun.
وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Wa iz ataina lan ing nalikane paring sapa ingsun Musa ing Nabi Musa Alkitab ing kitab wal furqana lan kitab kang bedakaken antara halal lan antara hak lan batil. Jadi insyaallah buat terangkan nanti coba masalah itu. La'alakum supaya sira kabeh kutah daduna padha awe pitutur sapa sira kabeh. Wa iz qala lan nalikane dawuh sapa Musa Nabi Musa liqaumihi marang kaum Nabi Musa ya qaumi he kaum ingsun innakum sak temene sira kabeh innakum sak temene sira kabeh kudoran tum padha ngani ngoyo sapa sira kabeh anfusakum ing pira-pira awak sira kabeh bittikhadikum sebab oleh padha gawe sapa sira ala ijla ing pedet mas patubu mongko tobat sapa sira kabeh ila bariikum marang pangeran kang nitaken sira kabeh Paketulu mongko matenono sapa sira kabeh angkusakum ing awak-awak sira kabeh zalikum apa itu? Kalau maknanya nyata naik, itu utawi makna itu ya, nomor jangan macam apa ini? Hah? Buatan. Zalik biar nyata lekul, lek maknanya nyata saja. Zalik itu utawi mengkono faktulu anfusakum, buatan lek coro itu nih, coro wujud itu buatan. Kalau bosan macam ini. Zalikum utawi mengkono mateni awak faktulu anfusakum iku khairun bagus lakum kedue sira kabeh inda bariikum monggo pangeran kang dadekaken sira kabeh fataba mongko paring tobat sapa bariikum alaikum ing atase sira kabeh innahu sak temene bariikum huwa ya bariikum iku at-tawwabun kang akeh pangapurane Ar-Rahim tur kang akeh welas asih. Kita mau sekarang itu saya ketelu Bani Israel diilingake dening Allah Ta'ala wis paring Nabi Musa rupa kitab lan keterangan kang bedakaken antarane perkara kang hak lan batil supaya Bani Israel padha oleh pituduh. Kanjeng Nabi Muhammad didhawuhi supaya ngandharake napa ngandharake nalika Nabi Musa dawuh marang kaum Bani Israel he Bani Israel sira kabeh padha dosa sebab gawe sesembahan rupa pedet emas mula saiki padha tobat sira kabeh awak sira kabeh patenono tindakan kang kaya mengkono iku bagus munggo Gusti Allah Ta'ala nuli Allah Ta'ala paring ngapura marang sira kabeh sak temene Allah Ta'ala iku akeh ngapurane lan agung welase bisa diwaos kisah nalika Kanjeng Nabi Musa munajat 40 dina
Nabi Harun tunggu ana ing dalem ngomong Bani Israil. Dumadakan ana wong arane Musa sendiri gawe reko-reko, gawe pedet-pedetan saking emas. Nuli Bani Israil dianjurake supaya padha nyembah pedet-pedetan saking emas mau. Saarawe Nabi Musa banget bendune nganti rokone yaiku Harun dilarak-larak jenggote. Sakwise mengkono Nabi Musa nuli ndhawuhi marang kaume supaya padha taubat saking nyembah pedet emas mau. Aturane taubat yaiku Bani Israil didhawuhi ngelompok ana ing tanah lapang kanthi nggawa gegeman. Nuli Allah Ta'ala nitahaken peteng lelimengan sehingga siji lan sijine ora padha weruh apa-apa. Nuli miwiti paten pinaten sak kaume dewi. Wa iz ataina Musa kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab dan Al-Furqan agar kamu mendapat petunjuk. Kalau waca Alkitab dan Al-Furqan, mungkin insya Allah buat terangkan. Ayat ini masih menceritakan tentang nikmat Bani Israil yang diberikan oleh Allah. Jadi niki adalah nikmat yang keempat. Nikmat yang keempat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israil 1, 2, 3 sampai kita bahas. Ini adalah yang keempat, yaitu Allah memberikan Nabi Musa Alkitab dan Al-Furqan. Jumhur ulama sepakat tentang tafsir Al-Qurtubi dikatakan wal kitabu at-Tauratu bi ijma'in minal muta'awwilin. Sing dimaksud kitab teng ayat niki ulama ahli tafsir sepakat kalau yang dimaksud Alkitab di ayat ini adalah Taurat. Tapi waqtalafa fi Furqan, tapi untuk Al-Furqan ulama berbeda pendapat. Mriki dikatakan, tafsir Al-Qurtubi dikatakan faqala al-Farraq wa Qutrub. Menurut Imam Al-Farraq dan Imam Qutrub, bukan Qurtubi tapi Qutrub, al-makna ataina Musa at-Taurata wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-Furqana. Menurut pendapat ini, menurut pendapat Imam Farraq dan Imam Al-Qutrub, Allah memberikan Nabi Musa Taurat dan memberikan Nabi Muhammad Al-Furqan. Tapi menurut pendapat Al-Hasan, hadza khata'un fil iqra' wal makna. Pendapat ini salah secara iqra' kalau makna ini salah. Lah cerita Bani Israil kok ujug-ujug ono Nabi Muhammad diparingi Al-Furqan. Jadi pendapat itu salah. Nek tafsir Jalalain dan tafsir Jalalain sing dimaksud kali Al-Furqan mriki dikatakan wawunya itu wawu atof li tafsir. Jadi sing dimaksud wal Furqan atai pundi wa iz ataina Musa al-kitaba wal furqana, wawunya itu wawu atof li tafsir untuk menjelaskan Taurat itu tadi. Jadi maksudnya ketika kami berikan kepada Musa Taurat, isinya Taurat itu apa? Menjelaskan wal furqan, yang mana Taurat itu membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi wal furqan itu mentafsiri kata Alkitab. Tapi tentang tafsir As-Sawi dijelaskan. Tentang tafsir As-Sawi ini dijelaskan bahwasanya Nabi Musa itu tidak hanya diberi kitab Taurat. Mriki dikatakan bahwasanya Nabi Musa itu juga mendapat al-wahyi.
teng surah Al-A'raf ayat 145 dan berikut Gusti Allah dawuh wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'. Jadi Nabi Musa sakliyane diparingi Taurat itu juga diberi alwah. Kalau Taurat isinya itu untuk menerangkan yang hak dan yang batil, untuk menerangkan yang halal dan yang haram. Tapi alwah itu isinya mau'izah, nasihat-nasihat. Barang ketika balik, ceritanya tengah sawi, barang ketika Nabi Musa balik terus ngerti umatnya kok podo nyembah pedet emas, maka alwah itu dibanting sehingga pecah. Ceritanya seperti itu tentang tafsir Asy-Syafi'i. Jadi Al-Furqan ini ulama berbeda pendapat. Tentang tafsir Ruhul Ma'ani, kalau nggak ada tafsirnya tentang beliau, karangan pun Sayyid Mahmud Al-Alusi. Kalau memang Taurat, Alkitab sih dimaksud memang Taurat, tapi untuk Al-Furqan ulama berbeda pendapat sampai 4. Pendapat yang pertama, ya kata Jalalain bahwasanya Al-Furqan yang dimaksud Al-Furqan itu adalah menjelaskan Alkitab. Jadi yang membedakan annahu huwa Tauratu aidon. Yang dimaksud itu ya Taurat, karena Taurat itu membedakan yang hak dan yang batil. Enten mana yang mengatakan bahwasanya annahu asyarul farid. Menurut pendapat ulama yang kedua tentang tafsir Al-Alusi Ruhul Ma'ani, bahwasanya Al-Furqan itu adalah syariat yang membedakan antara halal dan haram. Enten lagi berpendapat annahu al-mu'jizatu al-fariqatu bainal haqqi wal batil. Yang dimaksud Al-Furqan itu adalah mukjizat, yang mana mukjizat itu bisa memisahkan antara yang hak dan yang batil. Minal asya wal yadi wa ghairihima. Qaul Mujahid. Ini pendapat Imam Mujahid. Seperti halnya mukjizat Nabi Musa, tongkat dan tangan Nabi Musa itu yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan yang keempat, annahu an-nasru farqa bainal aduwi wal wali. Pendapat yang keempat, yang dimaksud Al-Furqan itu adalah pertolongan, yang mana dengan pertolongan itu dapat memisahkan mana musuh dan mana wali. Wali itu bolo. Pun kita lanjutkan ayat selanjutnya, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadzikumul ijl. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri, karena kamu telah menjadikan anak sapi sebagai sesembahan kamu. Fatubu ila bariikum, maka bertaubatlah kepada Allah yang menjadikan kamu. Faktulu anfusakum, maka bunuhlah diri kamu. Zalikum khairul lakum, itu adalah yang lebih baik bagi kamu inda bariikum, di sisi Tuhanmu. Fataba alaikum, maka bertobatlah kamu. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Terus ini adalah nikmat yang kelima. Apa nikmat yang kelima? Nikmat yang kelima itu berupa orang-orang yang durhaka itu dibunuh. Nanti kalau terangkan ya apa dibunuh itu. Jadi orang-orang yang durhaka itu dibunuh. Jadi orang-orang durhaka itu secara massal dibunuh atas perintah Allah. Jadi orang-orang durhaka nanti berkurang. Mungkin insya Allah akan ceritakan. Nah, peristiwa ini saling membunuh di antara mereka itu terjadi ketika Nabi Musa ketika itu langsung saking wislah, ketika itu mantuk dugi munajat selama 40 hari sambil puasa. Jadi Nabi Musa itu ketika munajat petang 40 dino, Nabi Musa itu poso selama 40 hari. Mari poso terus balik ngerti umatnya kok nyembah pedet emas, maka Nabi Musa berkata pada ayat ini, ya qaumi, wahai kaumku, wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, hei kaumku.
Sadar ini kita bahas ayat ini lebih jauh. Rotok moyo. Sadar ini kita bahas ini lebih jauh. Kalau kita lihat ayat ini secara teliti, kita akan melihat ada perbedaan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Dan ayat-ayat sebelumnya, niku Gusti Allah itu dawuh marang Bani Israil secara langsung. Ya Bani Israil guru nikmati Allah. Nabi. Jadi Bani Israil itu didawuhi Allah secara langsung. Bukan lewat perantara, tapi didawuhi Allah secara langsung. Tapi teng ayat ini sing dawuhi Bani Israil sanes Allah mana? Tapi Nabi Musa. Ini kan leseman gede. Di ayat-ayat sebelumnya itu Allah langsung dawuh marang Bani Israil. Itu adalah sebuah bentuk penghormatan. Jadi itu adalah sebuah bentuk penghormatan. Karena mereka boten menerima ajakan Allah, tidak menerima ajakan Allah, boten nyambut ajakan Allah, maka teng ayat niki Allah tidak langsung hitop, boten langsung sanjang marang Bani Israil, tapi sing sanjang itu adalah Nabi Musa dengan ayat wa qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, hei kaumku. Kita tidak meremehkan Nabi Musa, tapi jika dibandingkan dengan panggilan Allah secara langsung, panggilan Nabi Musa kepada Bani Israil ini nilainya beda kalau dibandingkan panggilan Allah secara langsung. Contoh, contoh. Misalnya mawon, ono wong lanang, ono bojo lanang, keponakan chat nang WA mbek wong wedok yo misalnya. Terus mari ngono sing lanang ngomong langsung nang sing bojone sing wedok. Iku mang kancaku lawas takon kabar yo apa kabar. Kalau gitu enak. Ngomongnya masih langsung antara suami dan istri. Sopo lu masih itu sopo-sopo itu kancaku lawas saking ketemu takon kabar. Tapi kalau ngomong itu diliwat anaknya, diliwat koncone, itu kesannya beda. Warang ibu mang duduk sopo-sopo, itu mang konco yang biyen, misalnya mawon. Itu kan nilainya kan beda. Sama rasa, mas yo gak pengalaman, sampeyan kok ngerti, apa pengalaman, yo gak pengalaman, wis sampeyan bayangno dhewe akan menemukan jawabannya seperti itu. Saya bayangno dhewe iki oleh ngomong secara langsung enak, tapi lek sakit diomongno liwat wong liya, iku wis gak enak. Ya bayang. Iku lek sampeyan misalnya ono sing ngoten, itu wis koyo ngono lah. Masih bukan pengalaman tapi yang terjadi seperti itu. Nah niki sing ngomong itu Nabi Musa. Nabi Musa, ya kaum, hei kaumku, innakum zalamtum anfusakum bi-ittikhadhikumul ijlah. Sesungguhnya kamu itu zalim anfusakum kepada dirimu sendiri bi-ittikhadhikumul ijlah, karena kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan. Sing kudu kita ingat-ingat, yang harus kita ketahui bahwasanya segala bentuk maksiat, segala bentuk perbuatan dosa itu adalah bentuk kezaliman. Kabeh dosa, kabeh maksiat itu adalah bentuk sebuah kezaliman. Dan puncak dari kezaliman itu adalah syirik. Dan ini yang dilakukan oleh Bani Israil. Ini kan ceritanya Bani Israil menyembah patung sapi yang terbuat dari emas. Ini adalah puncak kezaliman, puncak maksiat, puncak perbuatan dosa ini. Makanya Allah boten tahu langsung, tapi Nabi Musa sing tahu. Innakum zalamtum anfusakum, kamu itu zalim terhadap dirimu sendiri. Dan pada hakikatnya zalim itu
Kenapa kok boten dikatakan dolim kepada Allah? Karena Allah itu boten rugi sama sekali. Allah itu boten rugi sama sekali. Bahkan tengah hadis Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim, hadis sangat panjang. Tapi insya Allah kula kali panjenengan sampun semerap kali hadis ini. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala astaqal bi rajulin wahidin minkum. Wahai hambaku, seandainya saja semua manusia dan jin dari awal sampai akhir iku kabeh ibadah takwa marang Allah kabeh, takwanya paling tinggi, mazadara kami mulki syai'an, itu tidak akan menambah kekuasaan terus Allah. Jadi kuwabe menungsa jin nyembah Allah kabeh, ibadah takwa marang Allah kabeh, itu tidak akan menambah kemuliaan Allah. Sebelum kau sekwatnya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin mana kasodari kami mulki syai'an. Seandainya saja semua manusia, semua jin dari awal sampai akhir niku ingkar kabeh marang Allah, niku maksiat kabeh marang Allah, itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Jadi sesungguhnya zalim itu, kezaliman yang diperbuat oleh manusia itu sesungguhnya zalim kepada diri kita sendiri. Jadi jarak makhluk-makhluk jarak yang dijak perang, jarak yang dijak perang kali orang-orang kafir menyerang pasukan Islam. Sebenarnya kuda-kuda itu tidak mau diajak menyerang umat Islam, tapi karena dipaksa, dikongkon sampai sing menunggangi orang kafir, maka mereka mau. Begitu juga tubuh kita, mulut kita, tangan kita, badan kita, ini kok saja diboten purun dijak maksiat. Mulut kita itu boten purun saja dijak bejo, tangan kita, kaki kita tidak mau diajak untuk melakukan perbuatan dosa. Tapi karena kita paksa, maka mulut kita, tangan kita, kaki kita mau melakukan dosa. Saja diboten purun. Makanya, surah Yasin itu dikatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dino kiamat pada hari itu kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Jadi sesungguhnya zalim perbuatan maksiat, awak kita itu boten purun untuk melakukan, tapi karena kita paksa, maka tubuh kita mau melakukan maksiat. Maka dikatakan innakum dzalamtum anfusakum. Zalim marang awak dhewe. Maka di kiamat boten kak mulut dikunci, tangan dan kaki yang akan bersaksi. Sampai-sampai maka muncul sebuah lagu, akan datang hari, lagu disoko, mulut dikunci, kata tak ada lagi. Lagu ini Krisya. Itu dari surah Yasin. Ini sampai rumah nolak merinding. Jadi sesungguhnya kezaliman yang kita perbuat itu adalah hakikatnya itu zalim kepada diri kita sendiri. Fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum, maka tobatlah kamu kepada Allah yang menciptakanmu dan bunuhlah diri kamu. Ulama berbeda pendapat tentang maksud faqtulu anfusakum di ayat ini. Tafsir Al-Misbah karangane Quraisy Shihab niku mengatakan bahwasanya ini adalah makna majazi. Jadi yang dimaksud bukan membunuh dirimu, tapi bunuhlah syahwatmu. Tapi ini pendapat yang lemah, karena jumhur ulama tidak mengatakan seperti itu. Ini bukan makna
tentang tafsir Al-Misbah karangan Profesor Quraisy itu mengatakan ini adalah makna majazi, bukan membunuh diri itu bukan, tapi yang dimaksud adalah bunuhlah syahwatmu. Tapi tidak mana ini adalah pendapat yang lemah, karena pendapat yang lain atau tafsir yang lain itu membunuh diri dalam arti yang sebenarnya. Bahkan tafsir Al-Azhar karangan itu Buya Hamka, sing tua-tua mesti paham seperti Buya Hamka itu seperti apa. Itu memaknai faktulu anfusakum, itu memaknai secara lahir ayat, jadi membunuh diri sendiri, bunuh diri. Makanya ulama berbeda pendapat tentang faktulu anfusakum. Ini ada yang mengatakan makna majazi, tapi menurut Buya Hamka, faktulu anfusakum ini membunuh diri sendiri, jadi bunuh diri. Tapi ini penjalanan yang dimaksud faktulu anfusakum itu bukan membunuh diri, tidak, tapi apa? Yaqtula al-bari'u minkum al-mujrimah. Wong sing gak dosa, sing bebas dari perbuatan dosa, dalam hal ini menyembah patung sapi, itu diperintahkan untuk membunuh orang yang berdosa. Jadi orang yang tidak menyembah sapi itu diperintahkan untuk membunuh orang yang menyembah sapi. Itu menurut tafsir Jalalain. Tapi menurut tafsir As-Sawi, dikatakan jadi cuma menurut syara'iyah kabeh itu dilumpukno nang satu tanah lapang, terus dikongkon saling membunuh. Karena nopo tenggone mriki dikatakan karena kok iki kenal iki dulure iki wong tuane, maka Nabi Musa berdoa. Karena itu akhirnya Allah mengutus fa'arsala alaihim sahabatan sauda'a mudlimatan kama qala al-mufassir. Kemudian Allah menurunkan awan hitam sehingga mereka tidak mengetahui siapa antara sama sesama boten ono sing ngerti sapa. Akhirnya terjadilah saling membunuh di antara mereka. Jadi ulama ini paling kan ada 4 pendapat. Sisi ngomong makna majazi, yang ngomong itu membunuh diri secara langsung. Sing ketiga, sing gak dosa, sing gak nyembah pedet sapi, mateni sing nyembah pedet sapi. Yang keempat, mereka dikumpulkan dalam satu tanah lapang, terus Allah menurunkan awan hitam sehingga mereka tidak melihat satu sama lain dan mereka saling membunuh. Sampai-sampai tenggoni tafsir Ibnu Katsir, ketika terjadi saling membunuh niku Nabi Musa kali Nabi Harun niku ndonga marang Allah, Rabbana ahlakta bani Israil, Rabbana al-baqiyah. Ya Allah, jenengan kaum Bani Israil pun jenengan hancurkan, sisakanlah. Sehingga yang terbunuh saat itu ada 70.000 orang. Lah, ayat ini kudu dipahami secara benar. Di dalam budaya negara-negara tertentu, bunuh diri itu dianggap sesuatu yang mulia. Tenggoni mungkin teng Jepang, teng Korea, teng Cina, itu wong pejabat kalau ketahuan korupsi, keporangan korupsi, maka dia akan melakukan bunuh diri. Cuma tinggal di TV. Pejabat di Korea, di Jepang, di Cina, ini boleh ketahuan korupsi, mereka melakukan bunuh diri, dan itu mereka menganggap itu adalah mulia. Orang-orang ini sekarang yang di Palestina itu melakukan pengeboman, membunuh diri, jadi pasukan Israel mati, itu dianggap sesuatu yang mulia. Bahkan orang-orang Islam ini di luar kita, kalangan-kalangan garis keras, niku menganggap membunuh diri adalah sesuatu hal yang mulia. Makanya orang pasukan pembunuh diri ke zaman bom Bali Apologi sampai begini orang bom Bandung, niku
selalu ada, akan tetap selalu ada, karena di mata mereka itu adalah sesuatu yang mulia. Tapi ayat ini kudu dipahami. Ayat ini membunuh diri sendiri kalau itu pendapatnya Buya Hamka. Ini adalah syariatnya Bani Israel. Ini syariat Nabi Musa. Tidak berlaku lagi dengan syariat Nabi Muhammad. Tidak berlaku lagi dengan syariat awak dewi. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Dia syariat Nabi Musa, berarti corone kaya ngono. Dia zakat nangone Bani Israel iku wakila 20%, wakila 100%. Zakat itu bisa apa? Zakat itu bisa apa? Sakniki syariat Kanjeng Nabi 2% setengah. Iku pun waktu wong zakat atau 0% setengah itu. Padahal syariat Bani Israel sama memakai syariat Bani Israel, syariat Nabi Musa. Pakaian lek kena najis itu gak diubah, dipotong, diketok, dipotong. Pakaian kena najis itu diketok, didodoli mati, diguak dari sing anyar didodoli mati. Syariat Nabi Muhammad, pakaian kena najis cukup diubah. Jadi ini peristiwa koyok ini materi diri sendiri atau saling membunuh itu adalah syariat Nabi Musa, syariat Bani Israel, dan tidak berlaku lagi untuk di zaman sekarang, untuk dipahami. Lanjut pada ayat dzalikum khairul lakum inda bariikum. Itu dzalikum saling membunuh itu utawa membunuh dirimu sendiri itu baik bagimu inda bariikum menurut di sisi Tuhanmu yang menciptakan kamu. Fataba alaikum maka kamu bertobatlah kamu semua. Kita harus meyakini bahwasanya tidak semua yang baik menurut kita itu baik menurut Allah. Semono uga sakwati. Elek menurut kita bisa jadi apik menurut Allah. Ini sih kudu kita paham. Mungkin kalau kita melihat level ayat ini saling membunuh atau bunuh diri, itu kan jelek. Secara level ayat kita lihat secara kasat mata loh, kita lihat secara kasat mata saling membunuh atau bunuh diri itu kan sesuatu yang jelek. Tapi Allah dawuh dzalikum khairul lakum inda bariikum. Ini adalah yang baik bagimu menurut Tuhan. Jadi kula kami panjenengan di antara kita mungkin ono sing kepingin rabi ambek misalnya ono sing dodo kepingin rabi ambek si A. Nek donga niku ya Allah jadi ojo donga jadikanlah si A sebagai istri saya. Ojo donga koyo ngono. Sebab bisa jadi si A itu bukan yang baik bagi kita menurut Allah. Menurut Allah dia api, tapi buruk kawan menurut Allah api. Jadi itu mau coba. Maka yang beristikharah itu doanya seperti apa? Allahumma inni astaghfiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Jadi doa istikharah ini sholat sunnah itu doa sing mutawatir teko Rasulullah itu namung istikharah. Jenengan sholat tarawih, donga sholat tarawih sing ono nang kene dudu teko Rasulullah. Doa witir itu dudu teko Rasulullah. Doa tahajud apa maneh. Doa sholat tarawih tidak ada yang mutawatir teko Rasulullah kecuali doa istikharah. Bahkan di kitabnya dikatakan lek ana wong sholat istikharah kok gak donga koyo niku mana, iku jenenge dudu sholat istikharah. Maka di istikharah dikatakan kalau dongane setelah itu Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa aqibati amri faqtuhu li wa yassirhu li summa barik li. Ya Allah, jika engkau yang tahu sesungguhnya perkara ini baik bagiku, baik bagi agamaku, faqtuhu li wa yassirhu li summa barik li. Takdirkanlah itu bagi saya, permudahkanlah itu bagi saya, dan berikanlah barokah itu kepada saya. Tapi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun
saya, fasrifu anni wasrifni anhu. Cegahkanlah dia dariku dan cegahkanlah aku dari dia. Tunggu ini tidak dengan pramesiku koyok ngoten dengan angan-angan maknanya. Fasrifu anni wasrifni anhu waqtul lil khaira haitsu kana summa rabbini bi. Kemudian takdirkanlah yang baik bagi saya dan ridhokanlah aku untuk menerima itu semua. Jadi ketika kita itu maknanya itu khairul lakum inda bariikum, sesuatu yang baik menurut kita itu belum tentu baik di mata Allah. Sebelum sesuatu yang jelek menurut kita itu bisa jadi itu yang baik menurut Allah. Ayat ini faktulu anfusakum itu yang baik menurut Allah. Itu sing apik menurut Allah. Bahwa materi awak dewi saling membunuh. Ketika itu terjadi itu Nabi Musa itu nangis. Nabi Musa itu sedih. Sampai lanjutan ayat ya innahu huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Apakah ini bukan kontradiktif? Boten. Dari Allah itu Maha menerima taubat, Maha penyayang, tapi kok dikongkon saling membunuh, kok dikongkon bunuh diri? Apakah ini bukan sebuah bentuk kontradiktif? Tidak. Sebab ketika akhir Nabi Musa itu sedih, sampai Nabi Musa itu nangis, terus Gusti Allah itu tanggap marah Nabi Musa. Mayuhzinuka, apa yang kamu sedihkan? Karena melihat 70.000 orang terbunuh, Nabi Musa itu sedih. Terus Allah dawuh marang Nabi Musa, amman qutila minkum fahayyun indi yurzaqun. Orang-orang yang terbunuh di antara mereka, dia akan tetap hidup di sisiku dan akan mendapatkan rezeki dariku. Wa amman baqiya faqad qabiltu taubatahu. Sementara orang-orang yang terbunuh, aku akan menerima taubatnya. Ketika mendengar Allah dawuh kaya ngeten, rasul bilang kamu sawah Bani Israil. Kemudian Nabi Musa dan Bani Israil gembira ketika mendengar kabar itu. Ini riwayat ini isnadnya jayyid. Pun cekap semacam mungkin kita di keterangan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha qulubuna wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qawmana wa tusbihu biha qulubana wa tunjimuna biha uluman ladunni wa tuqimuna biha bisa'adati wal karamati ma'a dhurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa isba'ana wa jabana wa tarzuquna Allahumma tamama ni'matika wa rahmatika tamama ridwanika wa sallim wa barik ala syari'ati man khalaqa wa zamta wa amata wa ahyata ila yawmil syafil khalqi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saomong. Bisa ditolong dengan bayar. Nikmati mau Pak Noah, alhamdulillah. Ya, saiki ngomong Pak Tamir. Ya apa acara untuk selanjutnya? Maroko. Ngono. Nek kan nyuting aku makane mati. Musik ae iki ngluyur ae nanti mau iki. Ya penuh syutingan aja. Pisan. Jamaah mushola Ar-Raudhah berkumpul di rumahnya Bu Is. Nah itu punya ini pojokan nih. Ya Ramli, matur nuwun. San, ayo rono San. Wah, dasan ngono ae. Alhamdulillah.